Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman, ibu serta bapak dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 9 akan membawakan nilai seni tari. Selanjutnya. Nah, di sini ada duo. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Citra Sakaca Nitias dengan NIM 231132005. Di sini juga ada rekan saya, Ajeng Siti Khadijah, dengan nomor induk mahasiswa 231133002. Nah, selanjutnya boleh. Nah, di sini dengan nilai dalam seni tari yang akan kami bahas pada materi kali ini dibagi menjadi 3. Ada latar belakang, isi dan kesimpulan yang akan disampaikan. Nanti untuk teman-teman dimohon simak baik-baik pembahasan mengenai nilai ini karena materinya akan cukup berat dan cukup menarik gitu. Selanjutnya ada latar belakang dari materi kali ini akan dipaparkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk latar belakang ini sendiri, kita bisa lihat di sini ada tentang nilai seni sesuai dengan judul, di mana nilai seni dalam tari itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada nilai estetis dan yang kedua ada nilai sosial. Dari nilai estetis ini kita dapat melihat yaitu berfokus pada keindahan gerak, komposisi, irama, dan tata kostum dan keseluruhan pertunjukan yang menimbulkan rasa nyaman, rasa takjub pada penonton. Selanjutnya ada nilai sosial yang juga sangat penting. Melalui tarian, norma dan kebiasaan dalam suatu komunitas dapat disampaikan dan diwariskan. Maksud dari nilai sosial ini adalah bagaimana nilai tari itu berada di masyarakat, bagaimana masyarakat itu sendiri membuat sesuatu yang memang tercipta dari kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Boleh selanjutnya? Nah, di sini terdapat isi pembahasan. Yang pertama ada tentang kajian nilai dan yang kedua ada kajian seni tari. Dalam kajian nilai sendiri ini terkhusus nilai itu merupakan sebuah gagasan terkait dengan apa yang dianggap baik dan tidak, berfungsi, bermanfaat, indah, layak, dan juga menjadi keinginan serta kehendak seluruh dari lapisan masyarakat dalam kehidupan. Kajian nilai pada sosiologi ini juga adalah studi tentang keyakinan bersama suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan diinginkan, penting. Nilai ini berfungsi sebagai pedoman perilaku, pembentuk norma sosial, alat solidaritas dan kontrol, serta penentu identitas budaya yang memandu tindakan berinteraksi individu serta kelompok dalam masyarakat. Untuk selanjutnya ada kajian mengenai seni tari. Kajian seni tari adalah kegiatan yang menganalisis tari secara sistematis untuk memahami bentuk, makna, dan fungsinya dalam kehidupan manusia. Tari menjadi cermin sosial yang membawa pesan-pesan budaya dan memperkuat tatanan masyarakat. Pada kajian ini juga berfokus pada tari, bagaimana struktur, bagaimana gerak, bagaimana teknik, dan bagaimana ruang dan komposisi yang tercipta dalam sebuah tarian melalui kajian seni tari ini. Selanjutnya, nah, ada pembahasan mengenai nilai setempat yang akan dijelaskan oleh Citra. Nah, jikalau tadi pada slide sebelumnya kita sudah membahas mengenai arti atau makna dari nilai itu sendiri, bahwa sesuatu yang dapat berfungsi, dapat disebut baik dalam suatu masyarakat. Jadi untuk nilai sendiri dibagi menjadi beberapa. Di sini ada nilai setempat. Nilai setempat itu merupakan dasar yang utama yang menuntun bagaimana sebuah masyarakat memaknai sebuah tari. Dalam dunia tari, nilai setempat kerap hadir melalui pola gerak, pilihan iringan, bentuk rias dan busana, hingga cara tubuh ditata mengikuti si karakter dari masyarakatnya. Jadi teman-teman, perihal nilai setempat ini adalah nilai di mana yang dapat mempengaruhi selera ataupun standar yang hadir dalam masyarakat. Jadi untuk sebuah tarian dapat berubah nilainya tergantung itu di mana disajikan ataupun masyarakat mana yang melihat itu. Selanjutnya. Nah, setelah tadi kita nilai setempat, kita masuk ke lingkup yang lebih luas, yakni nilai sezaman. Nilai sezaman ialah nilai yang terus tumbuh mengikuti standar masyarakat pada masa tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kebudayaan asing yang terus masuk, sehingga dapat mempengaruhi standar estetika pada masa tersebut. Nilai sezaman atau nilai kekinian ikut membentuk cara pandang baru terhadap tari, terutama ketika tari masuk pada ruang sosial modern masa kini. Jikalau kita berbicara tentang nilai setempat tadi, di mana masyarakatnya dengan kebiasaannya melihat suatu tari, jadi sesuatu akan bernilai di hadapan orang yang tepat, teman-teman. Dimana kalau misalkan suatu masyarakat melihat sebuah tarian, maka ia akan menentukan nilainya itu
dari pengetahuan yang ia ketahui. Nah, perihal sezaman ini, jikalau suatu kesenian hadir pada masa kini ataupun masa lalu, itu akan memiliki nilai yang berbeda, tergantung dari masyarakat yang menilainya. Dengan adanya banyaknya pengetahuan yang masuk pada masyarakat, maka dari unsur nilainya itu akan berubah. Makanya banyak kesenian yang beralih fungsi, seperti kesenian yang tadinya berupa ritual akan beralih menjadi pertunjukan dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, setelah kita berbicara tentang nilai sezaman dan juga nilai setempat, di sini ada ideologi sosial membentuk pemaknaan suatu masyarakat. Ideologi sosial membentuk pemaknaan suatu masyarakat terhadap tari dengan menyediakan kerangka nilai, norma, dan keyakinan kolektif yang mempengaruhi interpretasi simbol, fungsi, serta peran tari dalam kehidupan sosial. Perihal ideologi, kita berbicara ideologi. Ideologi pada dasarnya merupakan pola pikir yang terdapat dalam seseorang atau suatu masyarakat yang dapat dipengaruhi dari banyak faktor, teman-teman. Letak geografis, kebiasaan yang mereka lakukan, agama yang dianut, kepercayaan dan lain sebagainya dapat mempengaruhi ideologi itu sendiri. Terkait hubungan antara ideologi dengan kesenian, karena pada dasarnya kesenian yang lahir di masyarakat adalah ungkapan dari yang bukan hanya sebagai ekspresi atau rasa dari si masyarakat, tapi juga merupakan ungkapan dari pemikiran, hasil dari pemikiran masyarakat. Itulah keterkaitan antara ideologi dengan kesenian. Nah, mengapa ideologi sosial membentuk pemaknaan suatu masyarakat? Jadi begini teman-teman, masyarakat yang hidup pada wilayah pegunungan dengan wilayah lautan akan memiliki kebiasaan yang berbeda, termasuk bagaimana cara ia memandang suatu kesenian. Kesenian yang sama, jika disajikan dengan masyarakat yang berbeda, maka akan menangkap sesuatu yang berbeda. Ideologi itu yang dapat mempengaruhi si pemaknaan terhadap tarinya. Selanjutnya, nah, sinkronik. Tadi kita sudah berbicara soal nilai sezaman dan setempat, di mana itu urusannya waktu kan. Kalau sezaman itu waktu. Nah, sinkronik di sini merupakan pendekatan dalam seni tari yang di mana metode analisis memfokuskan pada kondisi saat ini atau periode waktu tertentu tanpa menelusuri sejarah panjangnya untuk memahami struktur, fungsi dan hubungan tari dengan masyarakat secara mendalam. Sinkronik menunjukkan gambar nilai pada suatu zaman. Jikalau kita berbicara pada tari, sinkronik akan membahas tari yang hidup pada masa kini atau masa lalu dan hanya terfokuskan pada suatu masa. Berbeda dengan temannya satu lagi. Boleh slide selanjutnya? Nah, kalau di sini kita berbicara bukan lagi sinkronik, tapi diakronik. Diakronik mengisahkan perjalanan dari nilai itu dari waktu ke waktu. Kombinasi dari unsur keduanya membantu membaca bagaimana masyarakat membentuk, mengubah, dan menegosiasikan makna tari. Jikalau kita berbicara tentang pemilihan waktu, kalau misalkan sinkronik kan hanya satu masa, sedangkan diakronik itu dari awal hingga akhir. Contohnya kita seperti ronggeng. Nah, karakter seorang ronggeng ini merupakan wanita yang kalau dilihat dari sudut diakronik, ronggeng pada dasarnya merupakan saman atau sesuatu tokoh yang memandu suatu ritual, dianggap orang suci. Itu ronggeng. Ada masa lampau. Jika kita mengisahkan ronggeng dari masa lampau yang kini beralih fungsi dengan adanya orang Belanda penjajah yang masuk, yang mengubah nilai dari si ronggeng itu sampai kini, itu kita berbicara tentang diakronik. Tapi jika kita berbicara tentang ronggeng hari ini, maka itu sinkronik. Jadi dari ujung ke ujung itu diakronik, garis. Sedangkan ketika kita memilih dari salah satunya, maka itu adalah sinkronik. Untuk apa kita mempelajari antara sinkronik dan diakronik ini? Perihal tari atau kesenian yang berkembang di masyarakat hadir karena adanya sebab dan akibat. Alasannya selalu ada, teman-teman. Diakronik kita dapat mengetahui kenapa itu tercipta, atas dasar apa itu bisa tercipta. Dan melalui sinkronik kita dapat memfokuskan satu titik sehingga kita akan dapat lebih jelas memahami suatu keseniannya. Selanjutnya, nah, kita masuk ke esensial yang akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Jadi, untuk nilai esensial sendiri itu merupakan nilai esensi yang ada dalam tari, merujuk pada unsur-unsur yang melekat pada bentuk dan struktur garapannya. Nilai ini lahir dari pola ruang, kualitas tenaga, dinamika, motif, hingga karakter rasa yang menjadi identitas
sebuah tari. Pada tari tradisi, nilai esensial biasanya bersifat lebih tetap karena berhubungan dengan pakem atau kaidah estetik yang sudah diwariskan turun-temurun. Melalui nilai esensial inilah sebuah tari dapat dikenali, dibedakan, dan dipertahankan bentuk dasarnya meskipun mengalami perubahan konteks. Nah, esensial ini merupakan sesuatu yang memang ingin suatu pesan yang ingin disampaikan dari sebuah tarian itu sendiri. Jadi digarisbawahi bahwa esensi ini memiliki satu pemaknaan. Yang pertama itu ada pesan, yang dimana dalam suatu tari atau suatu karya tari itu akan menyampaikan suatu pesan yang ingin disampaikan, entah itu menyampaikan sebuah persoalan masa kini, atau misalnya memang mereka itu ingin menyampaikan suatu tokoh seperti itu. Boleh selanjutnya? Ya, di sini ada kontekstual. Di sini ada menurut Sumandio Hadi, kontekstual menurut beliau adalah teks pada buku kajian tari, yaitu Teks dan Konteks tahun 2007. Hadi menekankan bahwa pemahaman tari harus holistik, mengaitkan elemen internal karya dengan eksternal seperti dinamika sosial penonton dan pembuat. Kontekstualisasi seni tari melibatkan penafsiran makna tarian melalui kajian tekstual, gerak, musik, dan kontekstual melalui nilai sosial, budaya zaman yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dulu hingga kini. Jadi bagaimana karya tari ini dilihat secara kontekstual itu adalah adanya pemaknaan dari misalnya kenapa kostumnya harus seperti itu, kenapa gerak tarinya harus seperti itu, dan ditinjau dari kontekstualnya adalah nilai sosial dan budaya dan zaman. Bagaimana si tari itu hidup, bagaimana tari itu berkembang di masyarakat, dan pada saat apa tari itu disajikan seperti itu. Boleh? Selanjutnya, ya, selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Citra. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin izinkan menambahkan dulu yang tadi sebelumnya dari kontekstual itu sendiri. Karena pada dasarnya kontekstual adalah suatu sisi yang berlainan dengan tekstual. Teman-teman kalau tahu kontekstual dan tekstual itu seperti koin yang beriringan gitu kan. Nah, tekstual itu sendiri bisa memiliki banyak dan luas sekali maknanya. Perihal jika kita bicara soal bentuk, untuk gerak-gerak sederhana seperti capang atau gerak-gerak ukel, mungkin untuk beberapa daerah akan memiliki makna yang berbeda karena konteks itu juga dipengaruhi. Jikalau kita berbicara tentang seni itu tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, maka memang ada yang tepat maupun yang tidak tepat. Itu konteks itu di situ. Lalu, kita masuk ke kesimpulannya. Kajian nilai pada seni tari membantu memahami esensi serta konteksnya, memastikan bahwa tarian tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan akar tradisinya. Pendekatan holistik dalam kajian tari yang melibatkan analisis unsur internal seperti gerak dan musik serta konteks sosial budaya di sekitarnya, memperkaya pemahaman terhadap peran tari dalam masyarakat. Jadi kita jika bicara soal nilai, esensi, kontekstual, pada dasarnya mereka adalah tiga unsur yang berhubungan satu sama lain dalam sebuah tari, tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Perihal bagaimana itu nanti ditemukan tergantung pada masyarakat mana yang melihat, karena pada dasarnya jika ditinjau dari sosialisasi, jika ditinjau dari ilmu sosial, masyarakat dengan latar belakang yang berbeda akan menghasilkan pemahaman yang berbeda juga. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Kami siap menerima pertanyaan, soalnya belum siap itu menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Sebelumnya mohon maaf, akhir kata saya Citra Sekacing Tias. Saya Ajeng Siti Khadijah. Kami pamit undur diri. Jangan lupa dinonton sampai selesai.